Selamat siang. Hari ini hari Sabtu, tanggal berapa ini aku akan mendaki Gunung Memles ya. Dan di depan kita ini udah telat sih mulanya mau naik ini Gunung Memles. Tahun ini sudah makan korban satu, seorang perempuan menghilang 3 hari ketemu di puncak. Tapi nggak ada yang tahu sih kenapa penyebab kematiannya. Katanya sedikit ular. Di sini banyak king brown sama dujat ya. Oke, kita mau jalannya. Di sini panas, kadang waktu musim panas bisa mencapai 54 derajat. Ini sudah masuk musim dingin saat ini. Musim semi, di mana bunga-bunga mulai bermekaran. Cuaca oke, sekitar 33 lah, 34. Tapi katanya hari ini nanti siang raman cuaca bakal mencapai 36, 37. Ini batu-batuan merah seperti ini kadang mengandung biji-biji besi ya. Semua di sini banyak perusahaan yang berusaha di bidang pertambangan biji besi, dikirim ke Cina. Jalan pertama cukup menarik, udah langsung menanjak. Tanjakan tahap kedua lumayan. Wow. Di sini adalah rumahnya ular king brown dan death adder ya. Semoga aja nanti pas kita ke atas bisa ketemu satu, sehingga kita bisa praktekkan apa yang mesti kita lakukan ketika bertemu dengan binatang sejenis. Halo. Kambing segala. Hampir sama kayak tanjakan setan di Gunung Gede.
rumput-rumput yang ada di sekitar sini namanya Spinifex. Rumputnya sangat tajam, bisa menembus celana. Kalau kita tidak memakai gaiter untuk berjalan di antara mereka, celana biasa bakal tembus. Tapi inilah yang dimakan oleh para berambi, kuda-kuda liar di sini ataupun sapi-sapi liar. Dan juga ini rumput ini sangat penuh dengan minyak ya. Kalau terkena api sedikit aja dia langsung menyala sehingga mengakibatkan kebakaran lahan yang kadang dibiarkan beberapa hari sehingga padam sendiri. Itu adalah Termite Mound, yaitu rumahnya rayap. Masih kecil ya, masih rendah. Tapi kalau yang udah jadi itu bisa mencapai 2 meteran lebih. Nah ini biji-biji rumput ini harganya 1 kilo itu 10 juta rupiah, $1.000 1 kilonya. Mungkin mengira mudah banget ya nyari 10 juta sekilo. Tapi tunggu dulu, bayangin satu biji itu beratnya sangat ringan sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan 1 kilo. Belum lagi kalau banyak angin, kadang orang yang mengumpulkan biji-biji ini, biji Spinifex ini, berterbangan kemana-mana. Sekedar berbagi bagi yang belum tahu ataupun bagi pemula, ketika mendaki tanjakan tajam ataupun tanjakan panjang, jalan panjang, ketika kita sudah merasa sesak napas, janganlah sekali-sekali bernapas dari mulut, usahakan terus dari hidung. Memang agak sulit pada mulanya, tapi ketika paru-paru sudah terbiasa dengan kebutuhan oksigen di dalamnya, itu akan semakin mudah. Lagi pula, kalau kita bernapas dengan mulut, apalagi di daerah panas seperti itu yang bisa mencapai 36 derajat hari ini, itu akan membuat mulut kering dan mempercepat proses hidrasi ya, sehingga kita lebih banyak membutuhkan air. Padahal di daerah panas seperti ini, 1 jamnya itu kita harus mengkonsumsi sekitar 250 ml air. Tapi bukan diminum sekaligus, setiap 15 menit, 10 menit, seteguk. Jadi yang dipikirkan sekitar 1 jam tuh menghabiskan 250 ml. Itu untuk menghindarkan kita dari bahaya hidrasi yang sangat fatal. Sama fatalnya dengan hipotermia di gunung dingin. Malahan dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi bahaya hidrasi lebih cepat membawa kematian daripada hipotermia, karena hidrasi itu kita nggak tahu. Kalau kita udah merasa aus, itu udah telat sebenarnya, karena kita udah pada saat merasa aus kita udah memasukin tahap kedua dari hidrasi, atau tahap ketiga malah dari 4 tahap yang mematikan. Dan kadang juga
alasan kenapa hidrasi tidak terasa karena kita minum terus. Tapi kadang-kadang orang juga mengkonsumsi makanan yang membutuhkan ataupun meresap kadar air dari badan. Mestinya misalnya chips ya, apa sih namanya di Indonesia tuh, crackers yang banyak mengandung garam, sehingga kita makan, proses mengambil airnya itu dari tubuh kita lebih cepat daripada tubuh kita mengambil air dari minuman kita. Di jalan-jalan yang pendek aku lebih suka membawa ini kantong minum air ya. Tapi kalau jalan panjang itu aku nggak begitu suka karena kantong air itu banyak makan tempat di ransel aku. Sehingga kadang-kadang kebanyakan aku membawa botol air yang berisi 500 ml dikalikan 2, jadi 1 liter, atau kadang-kadang 1 liter jadi 2 liter di kanan ransel. Tapi kalau di tempat-tempat yang nggak banyak sumber airnya, seperti misalnya Gunung Raung yang sumber airnya itu jarang orang tahu di tengah-tengah, aku membawa satu kantong ini isi 3 liter ditambah kantong lainnya 4 liter itu kantong dari Situ Summit. Nah itu 3 tambah 4 udah 7 liter, berarti 7 kilo kan. Sedangkan ransel yang paling aku sering bawa itu ya ini Osprey Talent 44 yang kapasitasnya cuma sekitar 14 kilo supaya aman ya kalau mau rasa tahan lama gitu loh. Jadi belum tempat tidur, belum alat tidur juga segala macamnya, paling enggak makanan itu hanya 2 kiloan max. Tapi untungnya makanan yang kebawa itu kadang-kadang makanan kering ya, yang tinggal tambah air nantinya. Nah itu lagi masalah lagi, udah makanannya kering butuh air, berarti kan sulit diputusin. Tapi walaupun sulit, dijalani aja. Ini di daerah batu-batuan seperti ini yang kita harus hati-hati di daerah sekitar sini ya. Karena biasanya tempat inilah jam-jam segini biasa ada tuh nongkrong melamun di atas batuan. Kalian bisa lihat nggak itu sinar mantul di batu-batuan, itu partikel-partikel dari apa namanya biji besinya. Malah batu gini kadarnya rendah. Sangat kontradiksi ya dengan daerah selatannya Perth minggu lalu, 2 minggu yang lalu hujan terus, mendung, gerimis. Sedangkan di sini minimal cuaca di musim semi seperti ini 33-an, 32, dan matahari tuh langit biru tanpa ada awan. Lanjut, ngomong-ngomong, sekedar berbagi juga lagi, di gunung seperti ini ataupun gunung yang lebih dingin ya, apalagi yang lebih dingin, kalau istirahat berhenti itu, kalau bukan pos, maksudnya berhenti pas lagi jalan,
Cukup dua teguk air lamanya kita berhenti, atau dihitung perokok lah, perokok udah langsung jalan lagi, karena kalau enggak bisa bikin penyakit. Nama penyakitnya males untuk bergerak lagi. Dari ketinggian begini kita sudah bisa melihat bukit-bukit sekelilingnya dan juga dataran rendahnya. Yang anehnya, bukan aneh sih, malah bagus. Sepanjang perjalanan ini aku tidak menemukan satu jenis sampah pun. Misalnya bungkus coklat atau bungkus permen. Bersih semua. Dari kejauhan aku akan beri kalian satu pemandangan. Inilah pertambangan besar Rio Tinto di Tom Price. Rio Tinto sendiri banyak mempunyai tambang-tambang di sekitar sini ya. Rata-rata semuanya tambang biji besi. Waktu kemarin beberapa tahun yang lalu ketika harga biji besi turun, mereka berusaha menggunakan lahan mereka yang luas untuk menanam gandum. Itu dia, itu tambang lama yang udah direhab sehingga sudah ditumbuhin berbagai macam tanaman hijauan hijau kembali. Sedangkan di bagian kiri ini adalah pertambangan yang baru, maksudnya baru digarap gitu loh. Saat ini aku berada di puncak kedua tertinggi di Australia Barat, namanya Gunung Nameless. Gunung nggak punya nama ya. Radar cuaca paling dekat di sini adalah Mount Shilla. Katanya temperatur 32 derajat saat ini. Tengah hari ya memang waktu yang salah sih untuk naik gunung tandus seperti ini. Tapi ya ada beberapa kendala halangan tadi ke sini ya, seperti inilah kejadiannya.
Memang udah langkahnya segitu, nyampe sini jam 12 siang. Untuk foto juga nggak begitu bagus pencahayaannya, tapi oke. Periksa dulu, atau ada penghuninya. Nggak ada. Kita makan dulu, makan siang apa nih? Makan jeruk aja lah. Makan orange, apa namanya, jeruk ya? Jeruk manis. Namanya jeruk noval. Pakai sendok. Inilah sendok yang sering kebawa kemana-mana. Ada sendoknya, ada garpunya, dan juga desainnya di sini itu kita mudah untuk meng-scrap makanan sampai titik penghabisan, gitu dah. Nah, kegunaannya kepake ini. Oh, ini karena di belakang itu ada ini toolnya yang bisa kepake untuk mengupas jeruk. Emang sih kalau bagi yang suka kulitnya langsung makan gitu nggak perlu alat ini untuk langsung dikupas ya, tinggal langsung makannya, gigit kulitnya kunyah langsung, boom, enak bagi yang suka sih. Aku enggak. Kemarin pakai ini lumayan tajam loh. Kemarin tuh saking cepatnya pas kupas gini itu langsung ke jempol aku, potong dikit. Tapi yang aku rasakan tuh bukan selama beberapa hari ini, bukan sakitnya sih ada. Yang aku rasakan tuh hikmahnya di belakang terpotongnya ini jempol aku. Kenapa? Karena ternyata jempol ini sangat berguna. Jadi Allah memberikan hikmah kepadaku untuk mensyukuri lebih tentang jempol ini. Tanpa jempol ini aku sadarin 2 hari ini tidak bisa mengkancingkan baju. Karena kan kalau kancing baju itu kan harus menolak kancingnya itu ke dalam lubangnya itu dengan jempol. Ditolak dengan ini sakit. Jadi terpaksa tangan kanannya juga yang pakai dua-duanya untuk kancingan. Dan hal-hal yang lainnya ya, yang banyak kegunaannya. Sehingga kita menyadari bahwa sedikit bagian apapun dari tubuh kita ada gunanya gitu loh. Jadi satu sakit, satu terluka, semua badan merasa susah. Itu ibaratnya juga agama Islam, agama kita ya. Semua saudara kita, brothers and sisters itu kayak satu tubuh di dalam agama Islam. Satu orang yang kelaparan, semuanya merasa kelaparan. Satu orang yang tersiksa, semua tubuh merasa tersiksa. Berarti semua umat Islam merasa tersiksa. Walau dalam kenyataannya sedikit berbeda, tapi dengan jempol ini seolah-olah Allah mengingatkan aku. Hei Wisnu, jempolnya luka sedikit, tapi seluruh badanmu yang merasa sakit. Begitulah seharusnya yang kita rasakan di dalam agama Islam. Satu orang kelaparan, semua ikut kelaparan, merasa kelaparan. Solusinya apa? Ya bantu. Mulai dari dekat-dekat dulu, tetangga, sebelah rumah. Kemudian satu tersiksa, semuanya merasa tersiksa. Itu aja.
makan yuk. Nah, seperti tadi yang aku katakan, jalan ke atas ini bersih kan, gak ada sampah. Banyak orang bilang ini kulit jeruk kan kulit sampah organik, bisa dong dibuang gitu aja, kan nanti jadi hancur. Tapi yang aku ingat dalam ilmu perkebunan, dalam ilmu gardening, ini kulit jeruk ini nggak boleh dibuat kompos karena merusak hal-hal berguna lain yang dalam kompos tersebut. Jadi nggak usah dibuang di sini. Beda kan, ketahuan. Itu batunya warna merah, ini warna oranye. Merusak pemandangan nanti, merusak mata. Warnanya beda, jadi bawa pulang. Bawa pulang nanti baru taruh tempat sampah yang sebenarnya. Yang enak jeruk dia apa? Manis. Yang gak enaknya tangan tuh jadi peliket. Tahu peliket artinya? Peliket itu lengket manis, sama kayak kalau kita kena gula. Selalu cengak-cenguk ya, periksa mana tahu ada tamu datang, penghuni datang. Dulunya aku selalu menganggap gunung-gunung yang dengan hijauan pohon-pohonnya yang indah, yang batu-batu ngarin gak indah. Tapi setelah mengarungin beberapa ngarai dan menjelajahi beberapa tempat yang batu ngarai ini, ada indahnya juga. Ada indahnya, keindahan tersendiri. Seperti kita di sini lihat semuanya itu begitu terbentang luas, indah. Semuanya indah dari ketinggian ini. Gak nampak ya? Ayo duduk sini lah, supaya kita bisa bersama-sama melihat keindahan. Jangan aku sendiri aja. Ayo duduk samping aku. Ayo jangan malu-malu. Duduk sini ya. Luas tempatnya soalnya. Nah, gimana? Bagus nggak pemandangannya? Bagus kan? Sip. Ayo. Nah, bagus kan? Jadi ntar jangan bilang lagi aku nggak pernah ngajak duduk bareng. Menikmati pemandangan yang bagus, ya. Udah turun. Tapi di sini kalau bagi yang bisa melihat sih ada beberapa hal yang nggak usah ceritakan. Yang penting hadiah aja. Apa ya? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tohaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bi tha'waha
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Cukup ya, 2 aja. Assalamualaikum.